banyak banyak yang mempercayai Hindu Buddha. Banyak kerajaan-kerajaan Nusantara yang begitu besar gitu, seperti Kartanegara, terus Sriwijaya, terus yang Majapahit, sampai siapa dunia nggak kenal mereka gitu loh, kerajaan-kerajaan. Nah, ini kerajaan sudah bertahun-tahun, artinya eh, kepercayaan itu sudah bertahun-tahun ada di Nusantara. Tapi ada saya Subakir dan pengikut Islam ini datang ke Indonesia, bahkan wownya sekarang kita ini salah satu negara Islam terbesar di dunia gitu. Kan aneh gitu, kenapa nggak terbesar di dunia itu adalah Arab atau Madinah atau negara-negara mereka gitu. Karena dari 1 sampai 25 nabi dan rasulnya itu mereka di sana semua. Nggak ada yang ceritanya nggak ada di sini gitu. Kalau misalnya ceritanya di sini semua 25 nabi itu, wajar kalau kita menjadi negara, salah satu negara terbesar di Islam terbesar di dunia. Kenapa nggak mereka? Kenapa malah kita yang di apa sebegitu pengaruhnya? Saya Subakir semua itu kok Nusantara ini, Indonesia ini semua rata-rata Islam. Beda sama yang di sana. Apa pemikirannya kah? Apa apanya Pak, yang membuat Indonesia ini semakin besar Islam ketimbang di tempat asalnya? Kalau bahasanya begini loh, kalau kita umumnya itu catur, aur, tutur, sembur. Nah, Saya nggak pernah dengar itu. Gimana? catur, aur, Tutur, tutur, cembur. sembur. Itu cara kalau di apa namanya metode Metode untuk menyiarkan itu, menyiarkan agama itu. iya. Kalau catur kayak apa? Mencari strategi. Nah, kalau aur Aku tuh udah ambur-ambur gitu. Aku tuh apa bahasa? sifat aja maksudnya berbaur lah. Berbaur, Nah, ngawur, aur, ya aur. tutur Bercakap. masjid, ya kan gitu. Sembur, Minum disembur. aduh, Oh. langsung ngetop. Itu artinya apa? Ini ada kaitannya dulu. Ada pesan. Ada dulu bertanya. Jadi gitu kan. Saya ini pengen ngetop gitu. Apa dia? Bul, ada zam-zam. Faktor. Kamu kencing sana Dia jam-jam. di air zam-zam. Viral kamu kan. Kan begitu. Oh. Artinya apa? Ya, ini kan apa namanya? Gacoin. Yang mahal itu kan rasanya. Brand. Iya kan begitu. Kalau mau merasa orang tua ngomongnya kayak gitu. Kok mie ayam kayak gini sih? Karena dulu mie ayam itu ada airnya. Zaman itu. Zaman itu. Nah sekarang orangnya masih hidup dikasih gacoin. Apa ya? Kecap sama sambal tok deh. Ah, gitu iya. Iya nggak? Tapi karena Dika punya pemikiran, wah, yang baru nih, beda nih, gitu. Ternyata diminati kan. Sama masyarakat itu. Berarti masyarakat kita ini marketnya benar-benar tersentuh lah ya sama Islam itu ya. Berarti dulu itu seperti apa caranya dihidupi, wajar. Tapi nggak masuk akal gini Pak Ustaz. Dari beberapa kisah nabi yang di luar sana yang bukan di Nusantara, kisah nabinya banyak. Per nabi itu mempunyai apa? Lawan sendiri-sendiri. Nabi Musa lawan Fir'aun itu kejamnya gitu, sampai apa? Sebuah contoh manusia yang kejam gitu Fir'aun itu. Ada perlawanan yang sangat gitu. Nah sedangkan kita Indonesia ini
mana negara Islam lagi? Melawan Firaun, bukannya mereka menjadi negara Islam atau suatu apa namanya, pemimpinnya Firaun itu meninggal dan pengikut Firaun itu ikut Islam, tapi kan mereka membuat bantah sendiri tentang Islam itu. Kalau kita enggak, ikut aja kita. Bahkan yang dulu-dulu hilang. Gimana? Maksudnya keren lah Subakir gitu. Maksudnya Iya. kerennya Iya, 9 wali songo itu sampai bisa jadi sebesar ini. sebesar ini gitu. Ya karena aneh. Dia membawa hal yang baru di tempat yang beda. Makanya menjadi besar. Iya. Ya dulu seperti apa? Kayak gini mereka. Ya tontonannya orang sekarang kalau kita ngetik jadul, film jadul, isinya apa? Segala macam kan. Celanakan terus segala macam dulu. Terus sekarang sampai nggak ada kan? Berganti. Iya. Itu kan ada kisah juga dia, awal mulanya terbentuknya spiritual gitu ya. Biasanya dulu ada suatu di Kediri kalau nggak salah. Di Kediri itu ada suatu kelompok yang benar-benar apa ya? Benar-benar wow gitu, ekstrim gitu. Dia ingkung manusia, nasi ingkungnya dibikin nasi, terus lauknya itu manusia, udah gitu dia telanjang muter-muter untuk spiritual di Kediri itu kan. Akhirnya dia kenyang, seks juga sok bebas di situ, dia membacain mantra ngerogoh sukmo, ada yang hilang, bener hilang ngerogoh sukmonya, ada yang ngasih kerdil namanya ceklot, ada yang sifatnya kayak babi, jadi babi ngepet kan gitu. Itu berarti orang-orang yang sukses sebagai itu mereka nggak ngancurin semua itu ya, tapi merubah. Iya. Caranya. Caranya mereka untuk, mungkin kalau dia orang Berarti zamannya beliau itu satu. Nah, kalau kita mau nyemplung ke situ, gak usah jauh-jauh lah. Yang kemarin itu, alah berjapa. Ya, saya Firaunnya gitu. ya kan? Coba. Apa kamu usir-usir? Oh, gitu kan? Ya kan? Kenapa? Dia kok membuat hal yang Aneh. maunya dia beranggapan keren, ternyata ya memang belum keren. Aneh. Nah, seharusnya tipenya dia itu jangan pakai catur kayak udah ganti masanya. Sekarang pakailah aur. Saya duduk, tanya aja, ngobrol aja. Mau apa? Berarti cara menangani orang kesurupan lu kayak beda-beda bos. Ya bener. Itu kan maksudnya. Gitu kan. Iya. Jadi apa? Kalau lagu itu Kun Anta yang kemarin itu yang teriak viral, jadilah dirimu. Gitu. Ya kalau memang trennya dulu beliau seperti itu, ya kita sekarang harusnya seperti apa? Gitu. Itu mungkin ada yang bisa untuk mengikuti trennya itu bos. Tapi ada juga yang nggak bisa ngikutin tren itu. Misalnya melawan orang yang berpikiran bahwa nasional gitu. Apa sih itu? Apa sih itu? Beda dengan orang-orang desa yang menganggap sajen. Itu kan spiritual gitu. Itu kan beda juga skema orang yang untuk ngajarin kayak Pak Ustadz itu. Harusnya seperti ini loh. Ada juga yang apa cipratan semua kan kayak. Jadi maksudnya balik lagi, makanya saya bilang segeralah kembali. Jadi maksudnya segera kembali itu jangan kamu saat kamu dengar salah terus kembali. Kalau Sayyidina Ali itu pesannya begitu, jadi gimana pesannya? Perbaharui. Beda loh ranahnya.
setelah sini nanti berbahan. Artinya apa? Dari mertua Nabi ke Ali mantu itu aja udah 2 kali berbeda. Apalagi ke bawah-bawah. Terus dan beritanya berarti ditaruh kenal tahu dulu. Masuk ke kampung sini, di sini nggak tren yang kayak gitu. Lalu terus dia utuk-utuk kayak gitu, jadi ketawa. Iya ya. Mungkin sajinan ketawain mungkin sama orang Jakarta sama orang ini. Opo ini? Ya. Jadi makanya di sini yang salah itu bukan adat atau bukan kebiasaan, budayanya bukan. Caranya Penempatannya. penempatan. Contoh acaranya hujan. Lah, tadi kan naik tuh. Dia bilang apa ketua? Sama-sama kita membaca bismillah 10 kali. Untuk supaya reda. Iya. Terus Hujan lah, pakai banjir. nah, di situ ada yang nyolek. Pindah aja gitu. Setan itu. Jadi gimana dia? Artinya keinginan dia keganggu. Ya, iya. Makanya kalau di sini dari kalau orang segala sesuatu diikuti emang zamannya, ya kan? Berarti orang itu masih ketakutan. Ketakutan itu ujian. Nah ujian kalau bisa ngisi itu apa tugas, kan lulus sekolah. Nah diuji tapi nggak bisa dijawab. Kalau lulus. Nah, kan gitu. Dampaknya lihatin, ya kan? Dampaknya apa? Kecakapan. Tuh hilang gitu. Caranya sebuah keimanan hilang itu jangan beranggapan. Ya kita kan selalu menyalahkan dasar setan. Kata siapa? Manusia juga bisa. Ya itu bentuknya. Bentuknya. Nah itu Sifatnya juga. Nah. Paling iblis sujud paling. Sama lebih gila ini orang kelaparan semua dia masih korupsi. Sujud paling iblis. Kita nggak nyampe kayak gitu katanya. Nggak gitu. Jadi gini. Nih porsinya begini. Ada 4 nih. Ya kan. Malaikat. Tertinggi. Tertinggi Nabi kan dimiliki ini seperti para nabi sama-sama manusia tapi derajat beda. Ya, Pernabian. nabi manusia biasa. Terus nabi malaikat. Padahal kalau kita hitung hebat malaikat apa hebat nabi? Nabi. Hebat malaikat apa hebat nabi? Malaikat. Harusnya. Ini sifatnya malaikat bukan? La kalau subah wala malam. Tidak makan, tidak minum, Tidak punya nafsu. tidak ada syahwat. Ya kan? Makanya malah ikan baru Nabi. manusia. Oh. Ya. Jadi nanti kenapa kita bilang manusia? Karena kalau posisi nabi begini, nabi yang naik, malaikat yang turun. Oh, malaikat melayani nabi semua. Berarti derajatnya lebih tinggi orang Nabi ya? Akhirnya, Sebenarnya. contoh waktu penyembelihan Nabi Ibrahim, Malaikat menyuruh. ya, itu kan digorokin loh. Goroin. Udah digoreng. Udah nempel. Ya kan perasaannya Nabi Ibrahim. Goroin. Tapi yang dipotong Domba. karena saking salibnya Jibril itu malaikat itu kayak apa? Sampai harus mengorbankan anak saja untuk Allah. makanya izinnya ya malaikat ya Allah saya mau gantikan karena kehebatannya itu saya mau gantikan dengan kamu. Nabi Sulaiman itu Itu apa nggak skenario tersebut? Apa permintaan Jibril ke ke Allah untuk mengganti anak? Apa Allah itu menyuruh Jibril untuk mengganti? Benar nggak?
yang dijanjikan. Janjikan. Kalau memang apa dusta, ya jangankan Allah, Nabi aja tidak dusta. Apalagi Oh, berarti permintaan itu artinya malaikat ya yang minta gitu. saking salutnya seorang malaikat kepada manusia. Manusia. Berarti derajatnya itu kan. Akhirnya derajatlah lebih tinggi lagi Nabi daripada malaikat. Malaikat. Terus kita bisa nggak? Nah, pertanyaannya kan, kita bisa nggak? Contoh, apa yang kita bacakan? Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kata malaikat, saya seandainya orang itu mau mengucapkan itu, maka saya siap menjadi saya. Kemana dia mau? Sedangkan sayangnya kita baca, wow, besarnya bukan main. Jadi orang-orang yang kuat dengan sebuah keimanan ada bahasa dunia sini sudah ada balasan. Orang beriman itu sudah ada balasan. Mau capek mau apa dia tetap sholat. Dia sudah ada balasan. Apa bahasa? Justru dilayan oleh Tapi kan dia tidak rasakan sekarang, kan? hmm? Tidak dirasakan sekarang melayani masyarakat, dilayani malaikat itu. Maksudnya dalam hal enak, dalam hal kaya, dalam hal apa manusia kodratnya mau gitu, secara finansial, freedom, tidak mikir nanti mau TP tak apa-apa tak, kan nggak sampai ke situ ya. Itu kan kekuasaan lagi balik lagi ya. Kenikmatan itu kalau dianggap ya semuanya serba ke arah situ. Jadi kita menyampingkan yang lain. Sementara nikmat itu Banyak, nggak cuma itu doang. Tapi kalau nikmat itu banyak, artinya gini, orang yang tidak beriman, saya udah pernah nanya sama Pak Ustadz, orang yang tidak beriman sama orang yang beriman, itu kenapa finansialnya berbeda? Satunya nungging, sekolah terus, sampai jadi marbot masjid gitu. Jadi dia makannya juga dari masjid gitu. Sedangkan orang yang nggak nungging, yang nggak lapo-lapo, yang nggak ngapa-ngapain, tidur aja. Udah gitu bermain sana dikit belok sini, dia makannya enak, mobil punya, kehidupan mewah. Mereka nyarinya gampang. Sedangkan orang ini punya nyangkul aja, bingung nyangkulnya. Dianya ini orang yang marbot tadi. Jadi kan secara finansial, wah, berbanding kebalik dengan apa yang ditakdirkan kedua orang ini gitu. yang di pojok itu ada tukang jual. Coba kita lewat warung ini. Pertama yang kita lihat apa? Gigi. Giginya siapa? Giginya aja. Ada orang saya pernah nongkrong di pojokan nyebrang ke warung. Saya fokus ngeliatin dia yang pojok sini, tapi pojok ini liatin orang dari pagi sampai hitungan jam ya. Gue cengar cengir toh. Pas kemarin si Adi mau Nyangkul. Nggak ada pasir mesin, nggak ada orang, nggak bisa, nggak ada semen. campurnya di bawah kayak ini kan gak ada campur, mau ke sini mau mundur